warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nata Saira Rizky, nomor absen 21 dari kelas 11 TCKT 2. Pada video pembahasan kali ini saya akan membahas bab 2 Cisco CCNA part 1 mengenai IP address dan subnetting. Nah, IP address itu ada dua versi 4 dan versi 6. Dimana kalau versi 4 itu dia jumlahnya ada 32 bit. Nah, jadi setiap okret ini berisi dari 32 bit. Nah, untuk bitnya misal saya definisikan dengan X. Nah, X itu dia berisi angka dari 0 sampai 255. Lalu ada contoh IP address, misal di sini terdapat 192.168.1.1/24. Nah, /24 ini dia itu adalah prefix-nya. Nah, prefix dia itu adalah total IP yang bisa digunakan ya teman-teman. Untuk mendapatkan prefix ini kita perlu melakukan subnetting. Di subnetting juga kita nggak hanya mencari prefixnya, tetapi ada total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Selanjutnya contoh subnetting. Misal di sini ada IP 192.168.1.1/24. Nah, kita akan mencari total IP-nya. Untuk rumusnya dia itu adalah 32 dikurangi prefix. Jadi 32 dikurangi prefixnya adalah 24 sama dengan 8. Lalu 2 pangkat 8 sama dengan 256, sehingga total IP-nya itu 256 ya teman-teman. Lalu ada subnet mask. Nah, untuk rumusnya dia itu menggunakan 256 dikurangi hasil pangkatan yang tadi. Jadi 256 dikurangi 256 itu hasilnya 0. Untuk subnet mask-nya dia mendapatkan 255.0. Lalu ada IP network dan IP broadcast. Untuk IP network dia itu selalu dimulai dari 0 ya teman-teman. Kemudian untuk IP broadcast-nya itu adalah 255. Sehingga jika kita hitung dari angka 0 sampai 255, total IP-nya itu adalah 256 ya teman-teman. Selanjutnya adalah IP range. Nah, jadi IP range ini angka setelah IP network adalah 1, lalu angka sebelum IP broadcast yaitu 254. Jadi 1 sampai 254 ya teman-teman. Lalu ada contoh lain, di sini terdapat contoh IP 172.168.1/26. Pertama kita akan mencari total IP-nya. 32 dikurangi prefix sama dengan 6, lalu 2 pangkat 6 sama dengan 64, sehingga total IP-nya itu 64. Lalu ada subnet mask 256 dikurangi 64. Ini sama dengan 192, sehingga subnet mask-nya itu 255.255.255.192. Lalu ada IP network yang dimulai dari 0 dan IP broadcast-nya itu adalah 63 ya teman-teman. Nah, lalu IP range-nya itu setelah IP network adalah 1, lalu sebelum IP broadcast yaitu 62, sehingga 1 sampai 62. Di sini ada contoh IP lain yaitu 10.10.10.70/27. Kita akan cari total IP-nya 32 dikurangi prefix-nya sama dengan 5, sehingga 245 sama dengan 32. Lalu subnet mask-nya itu 256 dikurangi 32 sama dengan 224, sehingga dia mendapatkan subnet mask 255.255.255.224. Nah, lalu ada IP network dan IP broadcast. Kita akan fokus yang sebelah kiri dulu. Untuk IP network dia akan selalu mendapatkan dimulai dari 0. Lalu untuk IP broadcast-nya itu dia 31 ya teman-teman, karena 32 dikurangi 31. Nah, di sini kan dia 70. Sedangkan batasnya itu adalah 31. Sehingga kita akan menggunakan blok subnet, yaitu cukup menambahkan total IP-nya. Di sini 0 ditambah 32 sama dengan 32, lalu 32 ditambah 32 sama dengan 64. Lalu untuk IP broadcast-nya di sini 32 dikurangi 1 sama dengan 31, lalu ada 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Nah, ini 95 itu dari 64 ditambah 32 lalu dikurangi 1, sehingga hasilnya 95. Selanjutnya ada IP range, yaitu misal kita akan menggunakan yang ini, blok subnet yang ketiga. Jadi dia IP range-nya itu 65 sampai 94 ya teman-teman. Lalu ada IP public dan IP private. IP public itu IP yang bisa diakses semua orang di mana saja dan kapan saja. Contoh dari IP public yaitu facebook.com dan google.com. Nah, lalu ada IP private, sesuai dengan namanya dia itu private. Jadi nggak bisa diakses oleh semua orang dan juga nggak bisa diakses di mana saja. Contoh IP private itu yaitu kantor, lab sekolah, ruang-ruang sekolah, dan sebagainya. Lalu ada switch dan router. Switch dia itu fungsinya untuk menghubungkan device yang satu network atau satu blok subnet. Lalu ada router, fungsinya untuk menghubungkan device yang berbeda network ya teman-teman. Di sini kita bisa menambahkan PC. Kita akan menambahkan 2 PC ya teman-teman. Lalu kita bisa tambahkan switch. Kita tambahkan switch. Untuk PC-nya di sini saya ubah namanya menjadi, kita ganti menjadi PC 2. Lalu PC 1. Selanjutnya kita bisa hubungkan dengan kabel automatic.
Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan memasang IP pada setiap PC. Kita bisa masuk ke PC 1. Kita bisa masuk ke desktop, pilih IP configuration. Nah, di sini kita bisa masukkan IP. Saya akan menggunakan 10.10.10.10. Lalu subnet masknya saya akan menggunakan 255.255.225.224. Ini kita bisa copy saja. Nah, kalau sudah kita bisa klik tanda silang ini ya teman-teman. Kita juga konfigurasi di PC 2, desktop, lalu IP configuration. Ini kita menggunakan 10.10.10.11. Subnet masknya itu sama ya teman-teman. Lalu kita bisa klik silang. Lalu selanjutnya kita akan coba ping di PC 1. Kita bisa pilih ke command prompt. Nah, di sini kita coba ping PC-nya si IP2 ya teman-teman. Ping 10.10.10.11. Nah, di sini dia sudah TTL, yang berarti dia sudah saling terhubung. Selanjutnya kita akan membuat satu lagi. Kita bisa tambahkan switch. Lalu kita bisa tambahkan 3 PC lagi. Teman bisa ubah namanya menjadi PC 3, PC 4, dan PC 5. Lalu kita bisa hubungkan. Nah, jika sudah, kita juga akan memasang IP address pada ketiga PC ini ya teman-teman. Untuk PC 3, kita akan menggunakan 10.10.10.33. Lalu untuk subnet masknya itu sama ya teman-teman. Lalu PC 4 10.10.10.34. Subnet masknya itu sama. Lalu PC 5 10.10.10.35. Subnet masknya itu sama. Nah, seperti ini. Lalu kita akan coba ping ya teman-teman. Di sini kita akan coba ping di PC 3. Pilih command prompt. Kita akan coba ping PC 4. Ping 10.10.10.34 ya teman-teman. Nah, di sini dia sudah TTL, yang artinya sudah saling terhubung. Nah, lalu bagaimana sih kalau IP di daerah ini? Itu dia ingin ping ke IP daerah yang kedua. Nah, mereka kan berbeda blok subnet. Kalau berbeda blok subnet itu mereka nggak bisa saling komunikasi, sehingga kita butuh bantuan dari router. Di sini kita bisa tambahkan router. Kita pilih ini ya teman-teman, yang paling terakhir. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa hubungkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini biasanya ada tulisan FA0/0 dan FA0/1. Jadi itu adalah interface ya teman-teman. Nah, si router ini dia itu memiliki dua jalur. FA0/0 itu jalur buat daerah yang pertama ini, dan FA0/1 itu buat jalur daerah yang kedua.
Ini ya teman-teman. Dan lalu kita akan konfigurasi pada setiap jalurnya. Kita bisa masuk ke router. Di sini kita bisa pilih yang config. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini terdapat fast internet 0/0, kita bisa klik. Lalu kita bisa masukkan IP-nya. Kita akan menggunakan 10.10.10.1 ya teman-teman. Lalu untuk subnetnya itu sama seperti tadi, seperti ini. Lalu kita juga akan pasang yang 0/1. Untuk ini kita akan menggunakan yang 36. Lalu untuk subnet masnya itu sama seperti tadi. Jika sudah, kita bisa close. Dan selanjutnya IP yang tadi kita buat itu akan menjadi gateway pada setiap PC. Kita bisa masuk ke PC pertama, masuk ke IP configuration, kita bisa masukkan yang 10.1 seperti ini. Kalau sudah, kita bisa close. Lalu ke PC 2. Pada PC 2 untuk default gateway-nya kita sama menggunakan yang 10.1. Lalu pada PC 3 dia menggunakan 10.10.10.36 karena dia di daerah yang kedua. Lalu pada PC 4 menggunakan 36 juga. Lalu PC 5 untuk default gateway-nya kita menggunakan 36 juga. Nah, kalau sudah, kita bisa nyalakan interface agar di kabelnya itu dia berwarna hijau. Nah, ini dia itu masih berwarna merah ya teman-teman. Kita bisa masuk ke router, pilih config. Nah, di sini pada fast interface 0/0 kita bisa checklist yang on. Lalu pada 0/1 juga kita bisa checklist. Nah, ini masih orange, tapi bentar lagi dia juga akan hijau ya teman-teman. Nah, tunggu saja. Nah, kalau kabelnya sudah berwarna hijau, kalian bisa coba ping berbeda blok subnet. Kalian bisa menggunakan di command prompt seperti tadi atau bisa menggunakan surat. Di sini saya akan coba menggunakan surat. Kita akan coba dari VPC 2 ke VPC 3. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman, yang berarti dia sudah berhasil walaupun mereka itu berbeda network. Jika hasilnya valid, kalian bisa tunggu sebentar sehingga hasilnya itu nantinya akan successful. Sekian pada materi video pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.